Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Wa ba'du ay ba'dama taqaddama minal basmalati walhamdalati wassalati wassalam ala man dzukira. Ai ba'dama setelah apa saja taqaddama yang telah lewat minal basmalati daripada basmalah walhamdalati dan hamdalah wassalati wassalam dan sholawat dan salam ala man dzukira atas orang-orang yang telah disebut. Fahada adapun ini al-mu'allafu al-hadiru fid dhihni la fil kharij. Ini adalah sebuah karangan al-hadiru yang hadir fid dhihni di dalam pikiran, la fil kharij tidak berada di luar pikiran. Artinya apa yang akan beliau tulis ini sudah dirancang oleh beliau, sudah hadir di dalam pikiran beliau. Ini adalah mukhtasarun, ringkasan. Makna ringkasan, makna mukhtasar adalah qalilul lafzi, sedikit lafadznya. Ini adalah ringkasan fil fiqhi di dalam ilmu fikih. Ai li tahsilil fiqhi, untuk menghasilkan fikih. Wa huwa adapun fikih lughatan secara bahasa itu adalah al-fahmu, paham. Wastilahan sedangkan secara istilah fikih itu adalah dhannun qawiyun, yaitu dugaan kuat bil ahkami syar'iyyati, terhadap hukum-hukum syariat al-amaliyati yang bersifat amaliyah, bukan i'tiqadiyah, bukan akidah, akan tetapi amaliyah. Muktasabun, yang mana dugaan yang kuat tadi itu muktasabun, diperoleh min adillatiha, daripada dalil-dalilnya hukum syariat tadi at-tafsiliyati yang bersifat rinci. Bi ayyuqala, dengan sekira dikatakan aqimu min qauli ta'ala wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Jadi lafadz aqimu di dalam ayat ini adalah amrun. Ini adalah bentuknya perintah. Sedangkan asal daripada perintah itu menunjukkan kewajiban. Wal amru lil wujub. Asal daripada perintah itu lil wujub, untuk kewajiban. Faqauluhu, maka adapun firman Allah SWT aqimu itu lil wujub, itu menunjukkan kewajiban. Wa maudhu'uhu, dan adapun topik bahasannya daripada ilmu fikih, pokok bahasannya ilmu fikih adalah af'alul mukallafin, yaitu perbuatan-perbuatannya mukallaf, min haitsu, dari segi urudul ahkami taklifiyah, yaitu ketetapan atau ketentuan hukum-hukum taklifi, wal wad'iyah, dan hukum wad'i laha, terhadap perbuatan mukallaf. Jadi hukum di dalam Islam itu ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, dan ada makruh. Jadi hukum taklifi ada 5, haram, wajib, kemudian sunnah, makruh, dan mubah. Kemudian hukum wad'i itu juga ada 5. Yang pertama sah dan batal. Kemudian yang kedua adalah syarat. Kemudian ada mane atau penghalang. Kemudian yang keempat ada sebab. Yang kelima azimah dan rukhsah.
Jadi hukum wad'i itu ada 5, hukum taklif ada 5, dan hukum wad'i juga ada 5. Ada sebab, kemudian sah dan batal, kemudian yang ketiga syarat, yang keempat ada mani penghalang, yang kelima adalah azimah atau dan rukhsah. Yang kelima azimah dan rukhsah. Contoh hukum taklif itu mengenai mengerjakan sholat zuhur misalnya. Itu apa? Hukum taklif mengerjakan sholat zuhur. Apa hukum mengerjakan sholat zuhur? Jawabannya hukumnya adalah wajib. Nah, ini adalah namanya hukum taklif. Kemudian kapan waktunya kita wajib mengerjakan sholat zuhur? Yaitu ketika tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari ini dalam hukum namanya adalah hukum wad'i. Disebut dengan sebab. Jadi sebab tergelincirnya matahari, maka wajiblah sholat zuhur. Nah, ini adalah hukum wad'i yang disebut dengan sebab. Kemudian setelah adanya kewajiban sholat zuhur, kita harus melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat. Supaya apa? Supaya sholat kita ini menjadi sah. Nah, syarat-syarat dan rukun-rukun itu namanya adalah hukum wad'i. Dan seterusnya bisa dipelajari di dalam kitab-kitab usul fikih. Jadi kesimpulannya, dalam Islam ini ada 2 hukum. Yang pertama hukum taklif dan yang kedua adalah hukum wad'i. Kemudian ma'khudhuhu, pengambilan fikih itu minal kitab, diambil daripada Al-Quran, wasunnati, dan diambil daripada sunnah yaitu hadis, wal ijma, kesepakatan para ulama, wal qiyas, wal istishab, wal istihsan, wal istiqra, wal iqtiran. Nah, ini semua juga bisa dibaca, dipelajari di dalam kitab-kitab usul fikih. Fa inna hadhihi karena sesungguhnya ini semua kitab, sunnah, ijma, dan seterusnya tadi, ini adalah adillatun, ini adalah dalil-dalil. Tsummal istihsan, kemudian istihsan itu adalah dalilun. Istihsan itu adalah dalilun, dalil yang qatihu, yang muncul min nafsil mujtahid, daripada dirinya seorang mujtahid. Kama sebagaimana istihsana telah melakukan istihsan, menganggap baik, siapa? Imamuna, imam kita yaitu Imam Syafi'i. Beliau menganggap baik at-tahlifa alal mushafi, yaitu bersumpah dengan menggunakan Al-Quran, yaitu tahlif alal mushaf, bersumpah dengan menggunakan Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya bersumpah dengan menggunakan Al-Quran itu ablaghu fi zajri, yaitu lebih di dalam melarang atau mencegah. Kemudian wa faidatuhu, faidah-faidahnya hukum fikih adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu manahihi, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Al-muhassilani, yang mana keduanya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tadi, itu menghasilkan lil fawaidi dunyawiyah, faidah-faidah duniawi, wal ukhrawi, dan faidah-faidah akhirat. Wadzalika, hal itu, faidah-faidah tadi seperti apa? Kal bai'i wasyira, seperti jual beli, wa kassolati, dan seperti sholat. Faidah dunianya adalah jual beli. Jual beli kita menjadi sah, dan kita bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT di dalam jual beli. Sementara faedah akhiratnya adalah sholat kita menjadi sah. Nah, ini adalah faedahnya, contoh daripada faedahnya mempelajari ilmu fikih.
Kemudian wa fadluhu, adapun keutamanya ilmu fikih, annahu, bahasanya ilmu fikih, adapun fikih itu min asyrafil ulum, fikih itu termasuk paling mulianya ilmu-ilmu. Wa huwa, adapun fikih itu min ulumiddin asyariyah, yaitu termasuk daripada ilmu-ilmu agama yang bersifat syariat. Wa nisbatuhu, adapun nisbahnya fikih adalah annahu, bahasanya ilmu fikih itu far'u ilmi tauhid. Jadi ilmu fikih itu adalah cabang daripada ilmu tauhid. Wasmuhu, nama daripada fikih adalah ilmul fiqhi, namanya adalah ilmu fikih, wa ilmul furu', dan ilmu cabang. Wal wadi'u lahu, dan adapun orang yang membuat ilmu fikih ijmalan secara global adalah al-imamu Abu Hanifah an-Nu'man, yaitu orang yang membuat fikih itu adalah al-imam Abu Hanifah an-Nu'man. Bimakna, dengan makna annahu, bahasanya beliau Imam Abu Hanifah itu adalah awwalu musannifin, adalah pertama kalinya orang yang mengarang fihi, di dalam ilmu fikih, pertama kalinya orang yang mengarang fihi, di dalam fikih, ila, kecuali bab taflis, yaitu bab yang menerangkan tentang taflis, ini ketentuan mentasarufkan harta bagi orang yang bangkrut, ini di dalam bab taflis. Kemudian wal hajar, hajar ini adalah pencegahan dari mentasarufkan harta, wasabak, perlombaan, waromyi, dan memanah. Jadi Imam Abu Hanifah, beliau menulis seluruh bab dalam fikih kecuali 4 bab ini. Fa awwalu musannifin, adapun pertama kalinya orang yang mengarang fihi, di dalam 4 bab ini adalah Imamuna Syafi'i, itu adalah imam kita Asy-Syafi'i. Wa hakama syari'u, dan telah menetapkan, telah menghukumi siapa asyari', yaitu pembuat syariat. Di sini adalah Rasulullah, juga bisa Allah. Jadi syari' atau pembuat syariat itu bisa 2, bisa Allah, bisa Rasulullah. Nah, syari', pembuat syariat ini menetapkan fi ta'allumihi, di dalam mempelajarinya ilmu fikih tadi, itu al-wujubal ainiyah, hukumnya adalah wajib ain. Fima yatalabbasu bihi syakhsu, pada ibadah-ibadah yang akan dilakukan oleh seorang. Jadi wajib mempelajari ilmu fikih pada ibadah-ibadah yang akan dilakukan oleh seorang. Wal kafai, dan hukumnya adalah fardu kifayah fi ghairi dzalika, pada selain ibadah-ibadah yang tidak akan dilakukan. Misalnya seorang belum mau berangkat haji, dia mempelajari fikih tentang haji, maka belajarnya dia fikih tentang haji itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian wa masailuhu, adapun masalah-masalahnya fikih itu adalah qadhayahu, yaitu ketetapan-ketetapannya fikih, allati, yang yubhatsu, dibahas fihi, di dalam fikih, anha, daripada ketetapan-ketetapan tadi. Seperti apa? Kazakati tijarah wajibatun, seperti zakat perdagangan itu adalah hukumnya wajib. Wal halfu, dan adapun sumpah, bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah, itu makruhun, hukumnya adalah makruh. Wa ziyaratul kubur, dan adapun ziarah kubur itu hukumnya adalah mustahabbatun, itu hukumnya adalah sunnah. Wal aklu, dan adapun makan, la bi qasdi syai'in mubahun, dan adapun makan tidak dengan tujuan apapun, itu hukumnya adalah mubah. Nah, fikih tadi ala madhabil imam, atas madhabnya seorang imam
al-mujtahid, yang mana beliau adalah seorang mujtahid ijtihad dan mutlakon, yaitu dengan ijtihad mutlak. Maksudnya adalah al-ikhtiyarihi lil ahkam, atas pilihannya imam tadi terhadap hukum-hukum. Ala madhabil imam asy-Syafi'i, atas madhabnya imam asy-Syafi'i. Nisbatun ila Syafi' bin Sa'ib. Jadi asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada Syafi' bin Sa'ib. Nusiba hadzal imamu ilaihi, dinisbatkan hadzal imamu, imam ini ilaihi kepada Syafi' bin Sa'ib, itu li'annahu, karena sesungguhnya Syafi' itu adalah sahabiyun ibnu sahabi. Syafi' itu adalah sahabat, putranya sahabat. Jadi Syafi' ini sahabat, Sa'ib ini juga sahabat. Rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.